Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky Purwati. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Sebelumnya anak-anak Ibu harus mengetahui apa itu kelipatan dan faktor. Nah, kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Contoh kelipatan 2 artinya adalah perkalian 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Maka kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Kelipatan 3 artinya perkalian 3. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Yaitu 3, 6, 9, 12 dan 15. Kelipatan 4 artinya perkalian 4. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3 dan seterusnya. Yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Berdasarkan kelipatan dua bilangan atau lebih, maka kita dapat menentukan anggota persekutuannya atau anggota yang sama, disebut kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 4. Nah, maka kita tentukan dulu kelipatan 3, artinya perkalian 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 artinya perkalian 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yaitu yang sama, kelipatan yang samanya dari 3 dan 4 adalah 12, 24 dan 36. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya ambil yang paling kecilnya, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Selanjutnya, faktor dan faktor persekutuan. Faktor dari suatu bilangan dapat kita peroleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Contoh 12. 12 itu bisa kita peroleh dari 1 kali 12, 2 kali 6 dan 3 kali 4. Maka faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sedangkan 70 bisa kita peroleh dari 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14 dan 7 kali 10. Faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 dan 70. Nah, berdasarkan dua contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan artinya sama dengan kita mencari semua pembaginya. Mencari semua pembagi dari suatu bilangan tersebut. Dari dua buah bilangan atau lebih, kita dapat menentukan anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan. Anggota terbesar dari faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18. Maka kita cari dulu faktor dari 12. 12 itu dari perkalian 1 kali 12, 2 kali 6 dan 3 kali 4. Maka kita dapat menuliskan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sedangkan faktor dari 18 yaitu 1 kali 18, 2 kali 9 dan 3 kali 6. Maka dapat kita tuliskan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Untuk faktor persekutuannya kita ambil yang sama, 1, 2, 3 dan 6. Sedangkan untuk FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar ambil yang paling besar yaitu 6. Nah, selain dengan cara faktor tadi, kita juga bisa menentukan dengan faktorisasi prima. Selain dengan kelipatan dan faktor tadi ya, bisa ditentukan dengan faktorisasi prima. Untuk KPK bisa kita ambil dari semua faktor primanya.
Jika ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Sedangkan untuk FPB hanya bisa diambil dari faktor prima yang sama. Untuk yang sama tadi ambil pangkat terkecil. Contoh, perhatikan cara menentukan faktor prima. Contoh, kita menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Nah, maka 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Maka kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 18 itu bisa kita bagi 2, hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Maka dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Untuk KPK, ambil semua faktorisasi primanya. Jika sama, ambil pangkat terbesar. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1, maka ambil 2 pangkat 2. 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, ambil 3 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 4 kali 9, hasilnya 36. Kemudian FPB. Nah, untuk FPB dari 12 dan 18, ambil yang sama saja dan ambil pangkat terkecil. Yang sama tadi ada 2 dan 3. Nah, ambil pangkat terkecil, 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Maka FPB-nya 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, contoh kedua, faktorisasi prima dari 100 dan 70. Nah, 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50 bagi 2 hasilnya 25. 5 bagi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sedangkan untuk 70 dibagi 2 hasilnya 35. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Maka kita dapat menuliskan faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 70 adalah 2 kali 5 kali 7. Untuk KPK, maka ambil semua faktorisasi primanya. Jika ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Yang sama adalah 2 dan 5. Ambil pangkat tertinggi dari 2 dan 5, yaitu 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Maka untuk KPK-nya 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. 4 kali 25 kali 7, hasilnya 700. Sedangkan untuk FPB kita hanya mengambil yang sama saja. Yang sama adalah 2 dan 5. Maka kita ambil 2 dan 5, pilih pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 1 dan 5 pangkat 1. Maka FPB-nya adalah 2 kali 5, yaitu 10. Contoh, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, untuk soal cerita seperti ini, anak-anak ibu perhatikan kata kuncinya ada di bersama-sama. Nah, jika ada kata bersama-sama, maka artinya soal itu berkaitan dengan KPK. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 6. 6 yaitu kita peroleh dari 2 kali 3. Sedangkan 4 itu dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 ya. Dan 8 itu dari 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 24. Artinya mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama itu setelah 24 hari lagi. Jika pada tanggal 28 Januari, maka kita tambahkan 24 hari lagi. Maka mereka akan bersama-sama pada tanggal 21 Februari. Ya, contoh selanjutnya, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya dapat menerima pembagian tersebut?
Nah, jika ada kata dibagi rata atau dikelompokkan atau dibungkus menjadi beberapa bungkusan, itu artinya kita diminta untuk menentukan FPB. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 84. 84 bisa kita peroleh dari 12 kali 7. 12 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 56 kita peroleh dari 8 kali 7. Nah, 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 140 bisa kita peroleh dari 20 kali 7. 20 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Maka FPB dari 84, 56, dan 140. Untuk FPB tadi ingat kuncinya ambil yang sama saja. Yang sama yaitu 2 dan 7. 2 dan 7 ya, sedangkan 3 dan 5 itu tidak ada di 56. Nah, ambil 2 dan 7, ambil pangkat terkecil. 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. 4 kali 7 28. Maka banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.